Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Hasna. Di sini saya dari kelompok 6 Administrasi Pendidikan yang akan membahas mengenai pembahasan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, mengenai pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, mengenai tujuan, fungsi, manfaat sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, mengenai jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara sederhana, konsep hubungan sekolah dengan masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengenai tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang terutamanya di sekolah. Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang sangat sinergis. Nah, saya pun mengambil pengertian dari salah satu ahli, yaitu menurut Syamsi. Menurut Syamsi, hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik, yaitu kita sebagai masyarakat yang positif terhadap suatu badan publik, yaitu sekolah, yang harus diberi penerangan yang lengkap dan objektif, sehingga mereka dengan demikian akan timbul pengertian, yaitu tidak akan adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan sekolah. Selain itu, pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik atau masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan badan itu harus diperhatikan dan dihargai. Nah, itu menurut Syamsi. Nah, maka dapat kita simpulkan ya bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi di tengah-tengah masyarakat yang diupayakan oleh sekolah agar dapat mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Nah, dan merupakan upaya terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Dan upaya tersebut itu tidak lain adalah untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repka Juan Fajar dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang pengorganisasian hubungan sekolah dan dengan masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskannya. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen, dan organisasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Lalu, hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Jadi, pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat
Seperti contoh, bentuk fisik yang cocok untuk area kerja administratif, area laboratorium, dan penugasan tugas dan wewenang kepada seseorang yang mendelegasikan kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umumnya, orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak atau pertemuan dan lain-lain antara sekolah dengan orang di luar sekolah adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Arthur B. Mochline menyatakan School Public Relation adalah kegiatan yang dilakukan sekolah atau sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif maupun dilihat dari segi psikologinya. Hubungan antar sekolah dan dengan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial si anak. Melalui pengalaman-pengalaman di bawah bimbingan guru baik di luar maupun di dalam sekolah. Ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama itu faktor perubahan sifat, tujuan dan metode mengajar siswa. Seperti yang dijelaskan yang di atas tadi, hubungan antara sekolah dengan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial si anak. Nah, di sini dalam faktor ini disebutkan perubahan sifat. Nah, perubahan sifat itu yang akan merubah sifat pribadi si anaknya dan sosial si anaknya. Apakah sosial si anaknya akan pendiam ataukah akan ekstrovert? Itu tergantung dari pendidikan di sekolahnya dan juga lingkungan sekolahnya juga itu menentukan tentang perubahan sifat si anak tersebut. Yang kedua yaitu faktor masyarakat yang menentukan adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu faktor-faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya bisa Anda tambahkan dan untuk kekurangannya bisa Anda tanyakan. Saya Repka Juan Fajar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Maulani akan menjelaskan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama, dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini, sekolah eksis dan semakin maju.
Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ada 3 poin. Yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. Yang kedua, menampung saran-saran dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerja sama antara warga sekolah sendiri. Selanjutnya, manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menambah atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela, yang dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secara spiritual dan materi atau finansial. Hal ini akan tampak sebagai sebagai berikut. Ada 3 poin. Adanya saling pengertian antar sekolah dengan pihak luar. Yang kedua, adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Yang ketiga, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atau suksesnya usaha pihak lain. Selanjutnya, sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Bahwa pada dasarnya hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif yang dapat mendatangkan manfaat untuk menjamin sekolah. Dan secara rinci dapat dijelaskan ada 5 poin. Yang pertama, hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisah. Yang ketiga, hubungan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan keluar sekolah guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah. Yang kelima, hubungan ke dalam sekolah menambah keyakinan, mempertebal pengertian para civitas akademik tentang segala pemilikan material dan imaterial sekolah. Selanjutnya adalah tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 8 poin yang akan dibacakan, hanya 3 saja. Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Yang kedua, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang terakhir, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Mutiara Ratu Salsabila akan menjelaskan tentang hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Nah, di sini yang pertama ada hubungan edukatif. Nah, hubungan edukatif ini adalah hubungan antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua. Gitu. Mengapa harus ada hubungan edukatif? Supaya antara sekolah dan orang tua ini tidak ada selisih paham atau bahkan pertentangan, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang nantinya akan ditanamkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah hubungan kultural. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa sekolah ini merupakan suatu lembaga yang harusnya
bisa dijadikan barometer bagi murid-muridnya tentang kehidupan, cara berpikir, tentang kepercayaan, kesenian, adat istiadat dari masyarakat. Bahkan masyarakat ini mengharapkan hendaknya sekolah itu dapat merupakan menjadi titik pusat dan sumber tempat terpencarnya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Jadi sekolah itu harus bisa menjadi barometer, bukan hanya menginstruksikan gitu. Nah, yang terakhir yaitu hubungan institusional. Nah, dengan adanya hubungan ini, jadi sekolah ini dapat meminta bantuan kepada lembaga-lembaga lain. Karena sekolah ini tidak berdiri sendiri ya, tentunya ada lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama. Nah, baik berupa tenaga pengajar misalnya, atau memberi ceramah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan materi kurikulum, ataupun nih bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran program sekolah. Nah, kenapa harus ada hubungan institusional ini? Supaya sekolah ini bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini dimaksudkan juga agar proses belajar ini mengalami perubahan dari proses yang dengan caranya menyuapi menjadi suatu proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Jadi anak-anak ini dididik untuk berpartisipasi dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat. Dan juga dapat mengantisipasi di kehidupan masyarakat yang akan datang gitu. Tempat mereka nantinya hidup, yang nantinya mereka akan terlibat di dalamnya setelah mereka dewasa. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.